Apa kabar semua? Baik, semangat. Anak-anak luar biasa semangat. Saya di ujung jalan sana, baru mobil masuk udah diserbu anak-anak semua ini. Woi, tepuk tangan buat anak-anak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya senang sekali bisa kembali ke Taman Kota. Dulu waktu saya datang ke sini, datangnya pas lagi pada sepi, betul ya? Pertama kena banjir, bener ya? Yang kedua kebakaran, betul. Ketiga ada kebakaran juga rumah di sini tidak masalah, ya? Yang jual obat-obat kimia ya, yang apinya sampai warnanya betul, hijau biru ya, betul ya. Pak RT ingat tuh, saya juga ingat. Jadi saya senang sekali, bersyukur kembali ke sini. Ibu, bapak, anak-anak sudah bisa tinggal kembali di rumahnya semula. Ya, iya. Jadi kalau boleh menyapa dulu semuanya warga Taman Kota yang saya hormati, wabil khusus Ketua RT 16 Bapak Yahya Prastowo, Ketua RT 12 Pak Taufik Hidayatullah, kemudian Ketua RT 8 Pak Joko Martono, mana Pak Joko? Siapa Joko? RW 5 Pak Rahmat, mana Pak Rahmat? Ya. Kemudian Bang Jarno, Pak Sukomo, tadi yang pada tanya semua nih, Pak Romilan, betul ya Romilan ya? Bu Titin ternyata bekas pacarnya Pak Yahya ya? Untung bekas pacar Pak ya. Terus juga Pak Slamet, di mana Pak Slamet? Ada di belakang Pak Slamet dan semua saja. Ibu, bapak, anak semua, saya kembali ke sini untuk menyapa. Saya ingin silaturahmi lagi. Setelah selesai bertugas di Jakarta tahun 2022, saya dapat tugas lain kemarin. Sekarang saya ingin menyapa dan ingin menyampaikan pada semua, mari kita kembalikan Jakarta menjadi kota yang melindungi bagi semua. Ya, kita pengen keluarga-keluarga di Jakarta itu hidupnya tenang, bukan tegang, betul nggak? Rasanya gimana Pak terima SP itu Pak? Tegang. Apa susahnya bikin warga itu tenang? Betul tidak? Oh, yang tanda tangan juga pengen hidup tenang kok. Yang tanda tangan SP kan nggak pengen hidup tenang. Iya. Jadi saya ini ingin sekalian kota ini jadi kota buat semuanya. Yang sudah sejahtera bisa tinggal di kota ini dengan tenang. Tapi jangan sampai yang belum sejahtera tinggalnya tegang. Tegang takut rumahnya harus dipindah, tegang karena KJP-nya harus terus kartu lansianya berhenti, macam-macam. Jadi begitu cerita kan soal kartu-kartu yang pada berhenti. Terus kalian, kalau keluarga itu membutuhkan dan diberi bantuan, ya dibantu sampai tuntas. Betul tidak? Masa dibantu tahun ini, tahun depan berhenti, nanti dicoba lagi tahun depan dilanjutkan lagi. Loh, memang anak nggak perlu bantuan sampai tuntas? Tuntas. Jadi insya Allah nanti kita kembalikan semua supaya semuanya bisa belajar sampai tuntas. Anak-anak ini nantinya bisa sekolah sampai tuntas. Nah, ini yang rajin ya. Rajin apa? Rajin sekolah, rajin apa lagi? Ya, juga boleh main makin senang tuh. Boleh main, tapi harus juga belajar. Nah, terus tadi juga Pak Slamet cerita peristiwa 29 Maret 2018. Saya harus sekalian, selamat tugas di Jakarta. Kalau ada kebakaran, insya Allah saya datang. Saya akan temu.
Belum tentu kita bisa menyelesaikan semua masalah akibat kebakaran, tapi saya ingin rakyat tahu bahwa pemerintahnya tidak tinggal diam dan tidak meninggalkan rakyat yang sedang membutuhkan. Saya ini kalau datang ke kebakaran itu ketemunya apa? Ketemunya orang-orang hebat. Rumah terbakar, tanya gimana Bu? Alhamdulillah Pak. Benar nggak itu? Iya. Sudah lagi bersih-bersih, saya datang lagi berapa hari kemudian. Kata, di mana Pak? Alhamdulillah Pak, insya Allah nanti dibangun lagi. Saya ingin mengatakan bahwa rakyat kita itu tangguh, hebat, tabah, luar biasa. Nah, pemerintahnya harus membantuin, bukan pemerintahnya malah nambah penderitaan. Jadi Pak Selamat, saya ingin komitmen itu tuh dituntaskan. Jadi ketika ada Kebun 979 itu bukan kepnis, bukan. Kalau kepnis apa itu? Keputusan Anies, bukan. Ini keputusan gubernur. Siapapun nama gubernurnya, keputusan itu harus dilaksanakan. Harus dilaksanakan. Karena itu keputusan siapa? Gubernur. Gubernur itu nggak pernah hilang. Yang ada namanya gonta ganti. Tapi keputusan itu punya siapa? Gubernur. Nah kalau nggak gitu nanti undang-undang bubar. Yang tanda tangan presiden, presidennya selesai, undang-undangnya selesai. Tidak, tetap berlaku. Jadi ini harusnya jalan selamat. Nanti kalau ternyata amanat itu diberikan, insya Allah kita tuntaskan. Dan banyak masalah-masalah di kota ini, tapi prinsipnya saya sering tanya sama jajaran, bagaimana membuat keluarga merasa tenang tinggal di Jakarta? Jawabannya di tempat Bapak Ibu semuanya. Yang ngurusin pemakaman harus bikin warga tenang, yang ngurusin pendidikan harus bikin warga tenang, yang mengurusi taman harus bikin warga tenang, yang ngurusin kesehatan warga dibikin tenang, jangan warga itu dibikin tegang. Nah ini insya Allah sekalian kita perbaiki sama-sama. Lalu tadi ada yang cerita pajak, Paramilan mana dari Paramilan? Iya, soal pajak. Insya Allah Pak, kita ingin pajak berkeadilan. PBB bagi rumah yang nilainya di bawah 2 miliar harus 0 tanpa ada kerumitan macam-macam. Nah, yang berurusin, yang guru, yang pensiunan, Bapak Ibu tahu nggak? Banyak sekali pensiunan pas selesai tugas pensiun pendapatannya terbatas. Dulu sebelum pensiun punya rumah, tempatnya bagus, tempatnya terpencil. Lama-lama Jakartanya makin besar, tempatnya jadi bagus, harganya jadi mahal. Banyak pensiunan terusir dari tanah tempat dia tinggal karena tidak mampu bayar PBB. Jadi di Jakarta ini kita kembalikan. Pokoknya buat sekalian, nanti kita kembalikan hal-hal yang hilang yang sebenarnya baik. Poti, nah kita diperluas ya, marbot. Kemudian apa lagi tadi itu? Untuk musola-musola ya, kuotanya ya ditambah ya, insya Allah menjadi perhatian. Pemakaman, udah ada yang mendaftar? Belum ya? Belum? Ya. Ulun nafsin dha'iqatul, semua yang hidup akan merasakan mati. Karena itu lahan harus ini salah satu masalah besar di Jakarta. Kami insya Allah menjadi perhatian supaya tempatnya cukup, supaya warga tidak repot kalau ada keluarganya yang meninggal. Termasuk soal pemulasaraan jenazah, perlu atensi dukungan dia. Kadang-kadang kita cuma mikirin yang hidup aja ya, padahal ketika ada yang wafat, keluarga yang ditinggalkan itu kerepotan karena belum tentu terbiasa untuk mengelola, gitu kan? Dan belum tentu ada biaya. Nanti soal SMP, SMA di Kembangan Utara insya Allah jadi perhatian. Jadi buat sekalian, sekarang saya mendapatkan tugas belum resmi,
pendaftaran, karena pendaftaran masih tanggal 27 sampai 29 Agustus. Tapi beberapa partai mengusulkan saya untuk menjadi calon gubernur. Nah, jadi saya sampaikan kepada semua, ini perjuangan ini sama-sama Bapak Ibu. Ingin mengembalikan Jakarta, mau mengembalikan Jakarta menjadi tenang bagi semua. Kalau mau, siap untuk kerja sama-sama? Siap? Harus sama-sama. Karena yang menentukan bukan orang lain kecuali warga Jakarta. Jadi kalau warga Taman Kota ingin kita meneruskan, yuk kita sama-sama. Siap kerja sama-sama? Siap ya, jangan semua ya. Siap, nanti insya Allah kita akan kerjakan bareng-bareng. Jadi saya kesini mampir, senang melihat rumah-rumahnya sudah pada jadi. Insya Allah ini bisa dirawat, dibesarkan, dan nantinya statusnya lebih jelas sehingga yang tinggal di sini tenang. Ya.